Hei, 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 hei. Sayang baru bangun, pinter. Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Bunda. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung dan baru mampir ke channel YouTube Bunda, Bunda ucapin selamat datang, welcome to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini Bunda ditemenin sama si bayi lucu, namanya Abang Maher. Umurnya sekarang alhamdulillah udah 8 bulan, mau jalan atau menuju 9 bulan. Jadi hari ini, ngantuk sayang ngantuk, iya. Jadi hari ini kebetulan Bunda sama Ayah lagi libur kerja. Ini tuh weekend. Jadi kalau weekend itu, alhamdulillah Ayah sama Bunda bisa di rumah aja, bisa main sama anak-anak. Bunda juga bisa ngurus anak-anak sambil juga ngurus rumah. Oke. Buat yang baru gabung, lagi-lagi Bunda ingetin, jangan lupa buat bantu Bunda support channel YouTube Bunda dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terus juga buat teman-teman yang udah support dan bantu Bunda mengembangkan channel YouTube Bunda ini, Bunda ucapin terima kasih banyak, hatur nuhun, syukron katsiron. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini Bunda mau sedikit cerita. Ini cerita tentang perjalanan Bunda dalam pekerjaan atau dalam dunia pekerjaan atau dalam karir Bunda. Jadi alhamdulillah Bunda tuh udah kerja, udah dari lulus kuliah. Waktu itu lulus kuliah Bunda di tahun 2008, dan dari lulus kerja itu Bunda udah ikut-ikut kayak magang gitu, kayak belajar kerja di kantor gitu terus. Dan alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti, karena Bunda punya niat dan tekad yang kuat buat menjadi sukses dengan cara Bunda sendiri, dan yang pasti dengan ikhtiar dan juga doa. Alhamdulillah Bunda bisa bertahan dan terus berkembang di pekerjaan Bunda sampai sekarang di tahun 2020. Oh ya, buat yang baru gabung mungkin belum tahu Bunda tuh kerja di mana. Terus apa aja kegiatan Bunda selain Bunda ngurus 3 anak dan juga ngurus keluarga di rumah. Jadi Bunda ini adalah selain sebagai ibu rumah tangga, terus juga ibu dari 3 anak, Bunda ini adalah pekerja atau bekerja di salah satu pemerintahan kota, yaitu di Kota Bekasi. Dan Bunda bekerja di pemerintah Kota Bekasi itu udah alhamdulillah udah mau masuk 12 tahun. Yeay, itu suatu kebanggaan buat Bunda, karena 12 tahun itu Bunda benar-benar berjalan, berusaha, dan yang pastinya selalu diiringi dengan doa sendiri gitu. Maksudnya ya Bunda mulai semuanya dari nol. Bunda lakuin semuanya bener-bener dari bawah. Bunda jalanin, Bunda ikutin semua alurnya gitu. Dan dulu pertama kali inget banget Bunda tuh kerja di pemerintah Kota Bekasi itu namanya di UPTD Pendidikan, saat itu di wilayah di Mustika Jaya. Dan di sana Bunda tuh kerja kurang lebih ada sekitar 2 tahunan. Nah, setelah di UPTD Mustika Jaya itu Bunda pindah ke sekolah, karena Bunda pikir Bunda mau cari pengalaman baru, terus mau gali potensi dan ilmu lagi yang Bunda mau dapat. Terus yang pasti Bunda mau tambah wawasan, terus juga tambah teman, karena semakin banyak teman maka insya Allah hidup Bunda akan semakin bahagia. Nah, terus setelah di UPTD, oke, jadi lanjut cerita. Setelah Bunda kerja di UPTD Pendidikan tadi selama 2 tahun, terus Bunda pindah lagi ke sekolah, yaitu ke SDN Negeri 1 Padurenan Kota Bekasi, dan itu tempatnya di Kecamatan Mustika Jaya. Dulu Bunda di sana tuh di sekolah Padurenan 1 tuh lumayan lama, kira-kira ada
3 atau 4 tahun ya, Bunda lupa sih persisnya. Dan di sana tuh Bunda punya banyak banget cerita, terus punya banyak banget teman-teman yang baik dan yang support Bunda dan yang udah selalu sayang sama Bunda dan udah perhatian banget sama Bunda. Terima kasih banyak. Kalau di sini ada teman-teman Bunda yang masih berjuang dan terus beribadah, karena buat Bunda bekerja itu adalah beribadah di sekolah negeri, sekolah SD negeri Padurenan 1. Bunda ucapin terima kasih banyak karena udah baik banget sama Bunda, udah selalu menjaga Bunda, mensupport Bunda, dan terus tetap semangat. Setelah Bunda kerja di SDN Padurenan 1 itu selama kurang lebih 4 tahun, dan di sana Bunda ngerasa udah kayak keluarga, karena benar-benar Bunda nemuin teman-teman yang baik banget, yang selalu ada kapanpun dan dimanapun Bunda butuh. Nah setelah itu Bunda mencoba untuk mencari tempat baru lagi, pengalaman baru lagi, wawasan baru lagi, dan yang pasti teman baru lagi. Saat itu Bunda coba pindah ke keluar zona aman lah. Karena sejujurnya setelah Bunda lulus kuliah, Bunda tuh kerja yang lingkungannya tuh kecil, karena tuh ada di wilayah yang deket rumah, yang saat itu Bunda pikir Bunda nggak mau jauh-jauh dari rumah, jadi mau yang deket aja, cari aman lah ya saat itu. Dan itu adalah keputusan Bunda yang lumayan cukup besar buat Bunda, sampai akhirnya Bunda memberanikan diri untuk coba berjuang atau mengadu nasib di luar, yaitu masih tetap di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Cuma saat itu tepatnya di tahun 2015 awal atau tengah gitu, persisnya Bunda lupa. Bunda coba ngelamar gitu di salah satu dinas yang ada di pemerintah Kota Bekasi, yaitu adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi, atau saat itu disebutnya dengan Disporbudpar. Dan di sana juga alhamdulillah banget rezeki Bunda disambut sangat baik banget sama teman-teman di sana. Terus Bunda di sana punya banyak teman lagi yang pasti, terus banyak ilmu, banyak wawasan, terus banyak pengalaman baru. Cuma sayangnya di Disporbudpar itu Bunda nggak lama. Cuma kalau Bunda nggak salah itu, karena ini udah lama banget ya, udah kira-kira 5 tahun lalu, di Disporbudpar itu Bunda kerja cuma 4 bulan atau 5 bulan gitu. Karena saat itu mungkin Allah udah nentuin nasib Bunda atau jalan Bunda atau alur hidup Bunda gitu. Saat itu jadi di pemerintah Kota Bekasi ada kayak pengrekrutan gitu atau apa namanya, kayak ada kebutuhan untuk FO, front office gitu, Bunda ingat. Nah saat itu pemerintah Kota Bekasi buka lowongan untuk kita para aparatur Kota Bekasi yang mau ikut coba tes untuk jadi FO di Kota Bekasi. Nah saat itu Bunda ikut tes atau seleksi FO yang pertama kalinya yang ada di Kota Bekasi, dan Bunda adalah orang satu-satunya dari dinas Bunda saat itu, Dinas Disporbudpar, yang ikut. Dan saat itu Bunda benar-benar cuma modal nekat dan niat, karena Bunda yakin bismillah, karena Bunda niat bekerja itu ibadah, dan Bunda yakin Bunda bisa berjalan dan berjuang, karena insya Allah semua apa yang Bunda lakuin itu Bunda selalu libatkan Allah, dan Bunda yakin semuanya udah diatur sama Allah, tinggal Allah mau tahu gimana usaha Bunda dan apa kerja keras Bunda. Dan alhamdulillah akhirnya Bunda lolos di FO, di front office itu ya sayang. Nah cuma seharusnya itu yang teman-teman yang lolos di FO itu ditugaskan di dinas-dinas tertentu, kayak misalkan di Dinas Pendapatan, terus di BPPT saat itu namanya, terus sama satu lagi di Dinas Catatan Sipil. Nah cuma kalau Bunda ya lagi-lagi karena memang selalu Bunda melibatkan Allah dalam hidup Bunda, alhamdulillah saat itu Bunda nggak tahu kenapa malah ditempatkan di yang
di luar dari 3 dinas tersebut gitu. Jadi bunda malah ditaruh di bagian atau di sekretariat daerah Kota Bekasi, tepatnya alhamdulillah waktu itu bunda dapat di bagian staf ahli wali Kota Bekasi. Saat itu bunda dipindah ke staf ahli wali Kota Bekasi dari tahun 2015 akhir, dan saat itu buat bunda kayak mimpi yang tadinya lingkungan bunda sempit, kecil, dan bunda nggak tahu dunia luar lah, bisa dibilang kayak apa. Lingkungan bunda tuh ya cuma sekolah dan anak-anak aja gitu, dan modal nekat, modal niat, dan modal apa namanya, bismillah lah gitu. Akhirnya bunda bisa sampai di titik yang bunda sendiri juga nggak nyangka bisa sampai ada di tempat itu gitu, karena kepikiran juga nggak pernah, karena sejujurnya bunda juga nggak tahu dan nggak kenal nama-nama dinas yang ada di Kota Bekasi saat itu apa aja dan ada berapa jumlahnya. Jujur bunda nggak tahu selama bunda bekerja di wilayah. Nah, alhamdulillah singkat cerita di tempat bunda terakhir bekerja itu di sekretariat daerah Kota Bekasi, tepatnya di bagian staf ahli Kota Bekasi itu. Bunda di sana bekerja udah kurang lebih 5 tahun, dan buat bunda 5 tahun itu bukan waktu yang cepat, karena buat bunda yang penting itu adalah prosesnya sampai bunda bisa di sana. Itu yang gak akan pernah bunda bisa lupain. Perjuangannya, usaha, kerja keras, dan yang pasti doa sungguh-sungguh, minta sama Allah buat dikasih pekerjaan yang lebih baik lagi, terus buat dikasih kehidupan yang lebih layak lagi, dan segalanya yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah, nah di staf ahli itu di sana bunda ketemu sama teman-teman yang kebetulan teman-temannya itu usianya lebih muda dari bunda. Jadi bunda di sana merasa paling tua saat itu, karena memang bunda paling tua. Jadi bunda tuh kira-kira pas bunda pindah ke staf ahli itu, kita itu cuma ada sedikit, kalau nggak salah ada cuma 7 atau 8 orang gitu. Nah tapi lambat laun dari tahun ke tahun, dari 8 orang itu udah mulai berpencar, jadi satu persatu udah mulai pindah tugas satu persatu. Dan ada juga satu teman bunda yang udah resign, itu namanya Tiwi. Kalau Tiwi nonton ini, ketika nanti bioskop lagi buka ya di seluruh Indonesia, yuk nonton lagi. Tiwi pasti tahu gimana perjuangan kita. Dan terima kasih banyak buat Tiwi yang udah baik sama bunda selama ini, dan sukses buat Tiwi yang sekarang udah resign dari pekerjaan bunda sekarang, yaitu dari Kota Bekasi. Dan sekarang Tiwi udah fokus untuk urus keluarga dan juga anak-anak. Juga bunda punya 2 teman, sahabat, saudara, keluarga, adik, bahkan udah kayak anak. Jadi selama 5 tahun ini, apa sayang? Nah jadi selama 5 tahun ini bunda tuh akhirnya bertahan tinggal bertiga. Itu ada bunda, terus ada namanya Dia. Hai Dia, apa kabar? Terus satu lagi ada Tika. Biasanya bunda panggilnya Teko. Teko, semangat. Nah sekarang kebetulan bunda, Dia, dan juga Tika ini udah berpisah, dan kita udah bertugas di tempat masing-masing dan tempat yang baru. Buat bunda, Tika, dan juga Dia itu bukan cuma sekedar teman kerja, bukan cuma sekedar teman kantor, tapi lebih dari segalanya, karena mereka berdua lah yang kurang lebih 5 tahun belakangan ini yang selalu ada di hari-hari bunda, karena bunda kerjakan dari pagi sampai sore. Jadi si Dia dan si Tika inilah yang selalu ada di samping bunda, susah, senang, sedih, bahagia, pokoknya macem-macem lah rasanya udah kita lewatin bareng-bareng. Dan sekarang waktunya buat kita belajar untuk berjalan di hidup kita masing-masing. Walaupun kita masih dalam satu rumah, yaitu masih sama-sama di pemerintah Kota Bekasi, tapi sekarang kita udah
beda tempat tugasnya. Dan jujur sebenarnya Bunda merasa berat banget buat pisah sama dua sahabat, dua temen, dua adik, bahkan udah kayak anak ini. Tapi Bunda yakin ini adalah semua proses kehidupan, dan ini adalah perjalanan kehidupan Bunda, dan ini semua udah diatur sama Allah. Bunda yakin, dan setiap apapun yang Bunda dapat atau keputusan apapun yang akhirnya Bunda pilih, Bunda yakin itu adalah jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kebetulan pas hari ini, pas 1 minggu Bunda udah pindah dari tempat tugas Bunda yang lama, yaitu di Sekretariat Daerah Kota Bekasi, tepatnya di bagian staf ahli wali Kota Bekasi. Dan sekarang Bunda alhamdulillah udah pindah ke tempat baru, pengalaman baru. Bunda bakal belajar banyak ilmu baru di sana, dan terutama yang penting adalah teman-teman baru, karena semakin banyak kita berteman maka akan semakin baik juga insya Allah hubungan kita gitu sama teman-teman. Dan ini adalah ini adalah barang-barang dari tempat kerjaan Bunda yang lama. Ini belum Bunda apa-apain dari semenjak Bunda pindah sampai hari ini, dan rencananya memang Bunda mau buat video khusus. Video kayak buat Bunda lebih ke ini tuh buat cerita nanti, khususnya buat Bunda, dia juga Tika, nanti kalau kita udah tua, buat cerita untuk anak cucu kita bahwa kita pernah berjuang bareng-bareng, kita pernah sama-sama terus, pernah kerja sama-sama gitu, udah kayak keluarga lah kita tuh. Dan ini juga buat motivasi khususnya buat nanti anak-anak Bunda, buat keturunan Bunda nanti, dan mungkin semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua di luar sana yang masih berjuang dan masih berusaha dalam dunia karirnya atau dalam pekerjaannya. Terus tetap semangat, jangan pernah lelah dan berhenti untuk berusaha dan berdoa yang pasti. Dan jadikan pekerjaan kamu saat ini, pekerjaan apapun ya, jadikan itu sebagai ibadah, sebagai ladang ibadah kita, dan jangan jadikan pekerjaan itu sebagai beban. Pekerjaan kita berjalan lancar, terus juga kita tuh terasa enjoy, terus tuh berasa ringan ngejalaninnya. Jadikan pekerjaan kalian ini adalah sebagai ladang ibadah, itu sih nomor 1. Oke, jadi intinya di video kali ini, selain tadi Bunda udah cerita lumayan banyak tentang perjalanan pekerjaan atau karir Bunda dalam pekerjaan, sekarang Bunda mau bongkarin. Jadi karena kemarin di tempat terakhir Bunda kerja, yaitu di staf ahli, Bunda lumayan lama, 5 tahun Bunda kerja di sana. Jadi ya barang-barang Bunda juga pastinya banyak banget, atau mungkin cuma Bunda aja kali ya yang barangnya banyak banget kayak gini. Oke, nanti Bunda bakal buka satu persatu barang-barang apa aja yang selama ini yang udah Bunda taruh di kantor lama Bunda dan sekarang Bunda bawa pulang. Dan ini bakal jadi cerita barang-barang ini. Bakal jadi saksi bahwa Bunda pernah sampai di titik yang Bunda sendiri nggak pernah nyangka. Karena kenapa Bunda punya tekad dan niat yang sangat kuat, berawal dari diri Bunda dan keluarga yang ibaratnya ya dianggap remeh lah gitu sama orang-orang, dianggap kecil dan bisa dibilang tidak dihargai lah. Karena dari situlah akhirnya Bunda punya tekad yang kuat dari dalam hati Bunda, benar-benar yang dari paling dalam. Saat itu Bunda minta sama Allah, kasih Bunda kekuatan, Bunda mau tunjukin sama semua orang, dan terutama Bunda mau membuat kedua orang tua Bunda bangga sama usaha Bunda, sama kerja keras Bunda, sampai akhirnya Bunda punya anak.
sekarang punya anak 3, Bunda mau nunjukin sama anak-anak Bunda bahwa kalau kita mau mencapai mimpi atau kita mau dapetin sesuatu atau itu mimpi kita apapun itu bentuknya, ya kita harus berusaha, kerja keras, jangan lupa selalu diikutin dengan doa. Karena sebenarnya Bunda yakin setiap orang, setiap manusia itu udah ada jalan hidupnya masing-masing. Tinggal gimana cara kita menyikapinya dari proses kehidupan itu, dan gimana cara kita berusaha, kerja keras, berjuang, dan terusnya jangan lupa tetap berdoa dan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita selalu dijaga dan dilindungi dari segala macam malapetaka dan mara bahaya, dan selalu dikasih apapun itu bentuknya yang terbaik dan lebih baik lagi buat kita. Sekalian Bunda mau beresin juga sih. Jadi di sini ada ini, pertama ini ada Al-Qur'an. Ini Bunda taruh dulu Al-Qur'an. Terus ini ada, yang tahu ini dia sama Tika pasti tahu banget apa ini ya. Jadi ini adalah botol, bisa dibilang buat Bunda ini adalah botol keberuntungan buat Bunda, karena dari botol inilah Bunda bisa belajar apa ya, kayak ya pokoknya dia sama Tika pasti tahu ini botol apa. Terus ini ada sepatu. Ini. Jadi ini sepatu untuk, biasanya kalau hari Selasa itu di pemerintah Kota Bekasi itu ada kegiatan namanya Sparko, kayak senam gitu, dan itu tempatnya di Stadion Candrabaga Kota Bekasi. Dan ini kenapa Bunda taruh di kantor, buat jaga-jaga kalau misalkan Bunda nggak sempet pakai sepatu di rumah gitu, misalkan Bunda mau mampir dulu ke ruangan, jadi sengaja ini sepatunya Bunda taruh khusus untuk di kantor. Terus ini ada sepatu lagi. Ini ada sepatu lagi. Ini buat Tika sama dia pasti tahu banget. Di kolong meja Bunda itu ada berapa pasang sepatu. Dan emang biasanya Bunda kalau udah naruh di kantor tuh, atau misalkan di kolong meja, udah males atau lupa buat bawa pulangnya, jadi udah numpuk-numpuk dan tahu-tahu udah satu kardus aja tuh sepatu Bunda ada di kantor. Terus ini ada sajadah. Ini sajadahnya nanti mau Bunda cuci dulu. Terus ini ada handuk. Ini handuk yang memang sengaja Bunda taruh untuk di kantor buat jaga-jaga kalau misalkan Bunda kalau habis olahraga gitu keringetan atau gerah dan Bunda mau mandi, ini makanya Bunda taruh di kantor. Terus ini ada sendal lagi. Terus ini ada barang-barang bisa dibilang kayak skincare Bunda, terus kayak buat keperluan Bunda kalau mau bersih-bersih lah di kantor. Ini ada sabun muka, terus ini ada parfum, terus ini ada hand body, terus ini juga ada sabun muka lagi. Terus ada apa lagi ya, ini ada parfum juga. Terus ini ada vitamin. Biasanya Bunda di kantor itu di meja, di laci Bunda selalu nyiapin vitamin kayak gini. Itu buat daya tahan tubuh Bunda. Karena Bunda nggak mau sampai Bunda sakit. Karena kalau Bunda sakit pasti repot, kasihan anak-anak Bunda. Jadi Bunda harus tetap selalu semangat dan sehat. Terus ini ada, oh ya ini dia topi. Jadi ini adalah topi Pemkot atau topi dari pemerintah Kota Bekasi. Ini logonya, logo dari Pemkot Bekasi. Ini masih Bunda pakai ya, karena di tempat baru yang sekarang itu ini masih dipakai dan masih Bunda butuhin.
Terus selanjutnya ini ada, oh ini ada kayak tas kecil gitu buat kalau Bunda naro skincare biasanya di sana. Ini ada masker nih, tempat masker nih Bunda taruh di tempat makan gini, karena kemarin kan beberapa bulan lalu kita sempet lagi apa ya, bisa dibilang lagi dikasih ujian lah sama Allah, yaitu dikasih cobaan dengan adanya pandemi COVID-19 itu, dan yang mengharuskan kita untuk selalu menggunakan masker. Nah makanya ini Bunda selalu siapin masker di sini, dan ini khusus untuk Bunda taruh di kantor. Terus ini ada kipas. Jadi kipas ini yang dia pasti tahu nih kipas fungsinya buat apa. Jadi biasanya kalau Bunda dari luar, dari koordinasi, biasanya Bunda dapat tugas dari pimpinan keluar, terus sampai ruangan kan gerah tuh, panas kan, habis motor-motoran atau habis jalan kaki. Nah sampai ruangan tuh walaupun ada AC tuh kayaknya tuh nggak mempan. Nah makanya kipas ini yang selalu membantu Bunda buat ngademin muka Bunda sih, terutama tuh. Adem. Oke, selanjutnya ini ada pop mie. Ya Allah, pop mie ini kayak buat stok atau jaga-jaga sih kalau misalkan Bunda lagi tiba-tiba lapar. Jadi ini buat ini aja, buat simpenan jaga-jaga. Nah ini ada kalender nih, biasanya kalender ada di meja kerja Bunda. Ini Bunda bawa, kenapa? Karena ini buat kenang-kenangan Bunda nanti di tempat yang baru, nanti bakal Bunda taruh di meja Bunda. Terus ini ada parfum. Dah, terus ini ada tisu. Dah, ini kaleng sebenarnya udah lama banget, udah ada 3 tahun lalu kalau nggak salah. Ini tuh isinya koin-koin gitu, koin, dan terus ada ini. Oh ini ada papan nama Bunda. Jadi ini nama Bunda yang belum tahu. Ya, nama Bunda adalah Bunda Dewi. Jadi itu dia tadi barang-barang Bunda yang udah Bunda bawa dari tempat kerja Bunda yang lama, dan nanti mungkin cuma beberapa aja yang bakal Bunda bawa ke tempat kerja Bunda yang baru. Nah terus buat yang nanya-nanya, sekarang Bunda kerjanya di mana, terus tempatnya di mana, tugasnya di mana. Nah alhamdulillah sekarang Bunda dapat tugas atau dapat tempat pekerjaan yang jaraknya nggak jauh dari rumah, yaitu di wilayah Bunda. Balik lagi ke wilayah Bunda, yaitu tepatnya di Kecamatan Mustika Jaya. Buat teman-teman yang rumahnya di Kecamatan Mustika Jaya yang mau buat KTP atau mau rekam foto, bisa langsung datang aja ke Kecamatan Mustika Jaya. Kalau Bunda bisa bantu, insya Allah nanti Bunda bantu, dan kita bisa ketemu, kita bisa sharing di sana, bisa komen. Siapapun teman-teman yang rumahnya khusus di wilayah Kecamatan Mustika Jaya bisa komen di video Bunda ini. Nanti kita bisa meet up yang pastinya di jam istirahat Bunda ya. Jam istirahat Bunda itu jam 12 sampai jam 1 siang, dan jam pulang Bunda itu jam 4 sore. Oke, jadi cukup sekian dulu video Bunda kali ini. Dan ini ada Kakak Cila, dan yang membuat Bunda terutama tuh yang apa ya, ngeyakinin Bunda bahwa Bunda mampu, Bunda kuat, itu adalah nomor 1 keluarga. Karena keluarga itu adalah support system yang nggak ada duanya lah. Dan di keluarga itu ada, alhamdulillah Bunda masih punya orang tua, ada aku, ada nenek yang selalu support dan juga dukung, dan yang pasti doanya nggak pernah berhenti buat Bunda. Terus ada suami, dukungan dari suami itu buat Bunda lebih dari apapun. Alhamdulillah suami Bunda selalu nyemangatin Bunda, apapun yang Bunda lakuin, apapun keputusan yang Bunda ambil. Selain itu juga yang pasti ada anak-anak Bunda. Sini Bunda punya 3 anak, ada Kakak Cila, ada Kakak Cinta, terus juga ada Abang Maher, yang selalu menjadi obat Bunda di saat Bunda lelah, di saat Bunda letih, di saat Bunda sedih. Pokoknya obat dalam segala macam apapun yang Bunda rasa, dan yang pasti selalu menjadi semangat buat hidup Bunda. Dan
pesan buat terutama untuk teman bunda, sahabat bunda, adik bunda, keluarga bunda, saudara bunda, anak bunda, Diah dan juga Tika, tetap semangat. Sekarang waktunya kita buat berjalan di jalan hidup kita masing-masing, tunjukin potensi kita, tetap semangat buat terus belajar, jangan pernah lelah buat belajar, kasih semua yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita terutama, karena buat bunda bekerja itu sebenarnya nomor satu bukan di mananya atau tempatnya kita bekerja, tapi seberapa besarnya kita bermanfaat buat orang-orang yang di sekitar kita atau di tempat kita bekerja. Oke, jadi bunda ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video bunda kali ini. Semoga video bunda kali ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang masih berjuang dan masih terus semangat dalam mengejar karir dan dalam pekerjaannya. Bunda doain semoga pekerjaannya selalu membawa keberkahan dan kebaikan, baik di dunia maupun nanti di akhirat, karena seperti tadi bunda bilang, kalau buat bunda itu bekerja itu adalah ibadah, ladang ibadah. Jadinya bunda nggak pernah ngerasa beban dan nggak pernah ngerasa berat, karena bunda mau apapun yang bunda lakuin, apapun yang bunda kerjain, selama itu bunda dapat support, dukungan dan doa dari keluarga, terutama orang tua dan suami, insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan yang pastinya berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian dulu video bunda kali ini. Jangan lupa buat yang baru mampir dan yang baru datang ke channel YouTube bunda, bunda selalu minta bantuannya, supportnya, dukungannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan yang pasti bunda buat khusus video ini adalah untuk motivasi buat teman-teman yang di luar sana yang masih berjuang dan berusaha dalam pekerjaannya. Terus juga salah satu tujuan bunda buat video ini adalah ini tuh untuk nanti anak cucu bunda, buat kayak jadi apa ya, motivasi lah buat mereka, bahwa kalau kita punya mimpi, kalau kita punya tujuan itu kita harus benar-benar berusaha, harus benar-benar kejar, kerja keras, berjuang, dan yang pasti jangan lupa berdoa, karena bunda selalu berusaha untuk melibatkan selalu Allah dalam setiap urusan dunia bunda, setiap perjalanan hidup bunda, setiap usaha bunda, apapun yang bunda mau lakuin, bunda selalu melibatkan Allah. Oke, jadi cukup sekian dulu video bunda kali ini. Sampai ketemu lagi di video bunda selanjutnya. Oke, bye.